Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Nita Yulianti dengan NIM 182201089 dan juga Wina dengan NIM 182201295. Di sini kami akan mempresentasikan kasus dengan judul Direktur PT Putra Indragiri Sukses jadi tersangka pelanggaran pajak. Langsung saja ke kasusnya. Direktur PT Putra Indragiri Sukses atau disingkat PIS, Andi Ferianto jadi tersangka kasus perpajakan dengan nilai kerugian negara mencapai 2,5 miliar rupiah. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi bersama Ditreskrimsus Polda Jambi melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jambi pada hari Kamis 21 Januari. Berkas perkara dinyatakan lengkap. Penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dibawa ke persidangan. Kepala Kanwil DJP Sumber dan Jambi, Lidiawati melalui Kabid PPIP Mahanto mengatakan PT PIS diduga melakukan pelanggaran pajak sejak tahun 2018 silam. Saat itu, kata Mahanto, laporan pajak yang disampaikan tersangka selaku Direktur PT PIS isinya diduga tidak benar. PT PIS yang bergerak di bidang perdagangan BBM solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei sampai dengan Desember 2018. Hasil pemeriksaan diduga dalam pelaporan pajak, tersangka selaku direktur menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi. Hasil penghitungan yang dilakukan penyidik Kanwil DJP Sumbar dan Jambi ditemukan kerugian negara. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Jambi, Leksi Fatarani mengatakan proses pelimpahan telah selesai dilaksanakan. Tersangka Andi Ferianto selaku Direktur PT PIS diduga melakukan pelanggaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf D dan Pasal 39 A huruf A Undang-Undang RI tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Leksi mengatakan jaksa yang ditunjuk menangani kasus ini adalah gabungan dari Jaksa Kejati Jambi dan Kejari Jambi. Tahapan setelah tahap 2 ini, tim JPU akan segera memformulasikan surat dakwaan guna dilimpah ke Pengadilan Negeri Jambi maksimal 20 hari ke depan. Dalam persidangan tersebut dihadirkan Dipu sebagai saksi. Ia merupakan kenalan terdakwa yang kemudian mengenalkannya kepada Wawan yang diduga menjadi penyedia faktur palsu. Faktur palsu inilah yang digunakan oleh terdakwa untuk melaporkan bukti wajib pajak ke perusahaan ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga mengakibatkan kerugian. Dipu mengaku pernah dimintai terdakwa Andi sekitar 8-9 kali untuk menyediakan dokumen ketika dimintai keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi Roinul Mubarak. Saksi mengaku hanya perantara menyerahkan dokumen faktur pajak dari Wawan kepada terdakwa Andi. Untuk dokumen faktur pajak palsu itu dibeli senilai 127 juta rupiah. Namun saksi Dipu mengaku tidak tahu nama perusahaan penjual dokumen dalam faktur itu karena dalam amplop ditutup rapat. Namun ia hanya mengetahui kalau faktur tersebut merupakan dokumen pembelian minyak. Saksi juga mengaku tak tahu sumber dokumen yang didapat oleh Wawan. Selama proses persidangan tersebut dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni. Andi sendiri sudah menjalani beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perpajakan. Andi menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ini dilakukan sejak Mei sampai bulan Desember 2018 untuk menghindari pembayaran pajak. Akibatnya, perbuatan tersebut membuat negara dirugikan dari sektor penerimaan pajak senilai 2,5 miliar rupiah. Andi didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan diancam pidana berdasarkan Pasal 39A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Pertanyaan pertama dari Fani Yoga Pratama dengan NIM 18622201407. Pertanyaannya yaitu, faktur pajak apa yang sah menurut peraturan perpajakan? Saya, Nita Yulianti, akan mencoba menjawabnya. Faktur pajak dikatakan sah jika sesuai dengan kriteria berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR/13/PJ/2010 seperti menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak serta memuat keterangan yang lebih lengkap dan jelas. Dilanjut langsung ke kesimpulan. Penggelapan pajak merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bahkan, beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal. Pada kasus Direktur PT Putra Indragiri Sukses PIS, ini Andi Perianto jadi tersangka kasus perpajakan yaitu penggelapan pajak di mana laporan pajak yang disampaikan tersangka isinya diduga tidak benar. PT PIS bergerak di bidang perdagangan BBM solar bersubsidi di Jambi. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei sampai dengan Desember 2018. Dalam persidangan tersebut dihadirkan di PPU sebagai saksi. Ia merupakan kenalan terdakwa yang kemudian mengenalkannya kepada Wawan yang diduga menjadi penyedia faktur palsu. Faktur palsu inilah yang digunakan oleh terdakwa untuk melaporkan bukti wajib pajak perusahaan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sehingga mengakibatkan kerugian. Namun, saksi di PPU mengaku tidak tahu nama perusahaan penjual dokumen dalam faktur itu. Ia hanya mengetahui kalau faktur tersebut merupakan dokumen pembelian minyak. Saksi juga mengaku tak tahu sumber dokumen yang didapat oleh Wawan. Andi menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk menghindari pembayaran pajak. Akibatnya, perbuatan tersebut membuat negara dirugikan dari sektor penerimaan pajak senilai 2,5 miliar rupiah. Andi didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan diancam pidana berdasarkan pasal 39A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Hanum Andrian Ningrum dengan NIM 18622011403. Pertanyaannya adalah, apa penyebab wajib pajak membuat faktur fiktif dan bagaimana pencegahannya? Jawabannya adalah, penyebabnya adalah dalam kasus fraud faktur pajak fiktif, penyebab penting terjadinya adalah adanya opportunity atau kesempatan. Berbeda dengan pressure dan rasionalisasi yang bersifat individu dan sulit dikendalikan karena pelaku utamanya bukan karyawan atau pegawai. Kesempatan bisa dikendalikan dan diperkecil kemungkinannya. Ya, perhatian utama untuk mencegah terjadinya kasus faktur pajak fiktif adalah dengan mengurangi kesempatan atau opportunity-nya. Pencegahannya adalah untuk mencegah terjadinya korupsi faktur pajak fiktif ini, pemerintah harus memperbaiki pengendalian intern dan tata kelola administrasi perpajakan. Dalam hal pengendalian intern, sistem administrasi perpajakan harus dapat melakukan self-control bahwa faktur pajak yang dikreditkan memang telah dilaporkan sebagai pajak keluaran. Direktorat Jenderal Pajak biasanya melakukan pengawasan melalui sistem konfirmasi secara manual oleh satu kantor pelayanan pajak atau KPP kepada KPP lain. Namun, konfirmasi ini dilakukan terhadap wajib pajak yang diperiksa yang sebagai
besarnya adalah wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN menurut Undang-Undang KUP. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya langsung akhirin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.